Tak terasa, sudah 2 bulan aku pindah ke kota ini. Sudah 2 bulan juga aku tinggal di perumahan ini. Sebuah perumahan sederhana yang berada di pinggiran kota. Aku sengaja menyewa sebuah rumah di perumahan tersebut untuk tempat aku tinggal. Karena sudah 2 bulan ini aku bekerja di sebuah perusahaan kecil di kota tersebut. Sebagai karyawan baru dan juga sebagai orang yang baru pindah, aku memang belum begitu mengenal lingkungan sekitarku. Aku juga belum begitu kenal dengan rekan-rekan kerjaku dan juga para tetangga di sekitaran perumahan tempat aku tinggal. Namun begitu, aku berusaha untuk menikmati kehidupan baruku di kota ini. Sejak aku diterima bekerja di perusahaan tersebut, aku memang telah mempersiapkan diri untuk bisa hidup di rantau orang sendirian. Setahun yang lalu aku lulus kuliah. Lalu kemudian aku pun mengirimkan lamaran kerja ke beberapa perusahaan. Dan kebetulan hanya perusahaan di kota ini yang menerima lamaranku. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak laki-lakiku juga sudah bekerja di kota lain, dan baru setahun yang lalu ia menikah. Sementara adik perempuanku sekarang masih kuliah. Aku sudah berusia 25 tahun saat ini, dan aku sudah menyadari kalau aku adalah seorang gay pada saat aku masih berusia 15 tahun. Waktu itu, untuk pertama kalinya, aku merasa tertarik dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu adalah guru olahragaku dan merupakan cinta pertamaku. Meskipun aku sudah beberapa kali jatuh cinta pada laki-laki, namun aku belum pernah sekalipun berpacaran dengan laki-laki. Aku masih ragu untuk mengungkap jati diriku yang sebenarnya. Aku masih mampu memendam semua itu hingga saat ini. Di perumahan tempat aku tinggal tersebut memang terbilang cukup ramai. Hampir semua rumah yang ada di perumahan tersebut sudah berpenghuni. Namun demikian, pada pagi hingga sore, keadaan perumahan tersebut cukup sepi, karena rata-rata penghuni di sana banyak yang bekerja pada siang hari. Dan baru beberapa hari yang lalu, aku mengetahui kalau tetangga di samping kiri rumahku adalah pasangan muda yang baru menikah. Sang suami yang aku ketahui bernama Amir tersebut bekerja sebagai salah seorang karyawan di dinas pemadam kebakaran atau damkar di kota tersebut. Bang Amir, begitu aku memanggilnya. Ia bekerja dari pagi sampai sore hari, kecuali pada saat-saat tertentu. Ia mendapat panggilan kerja pada malam hari jika ada kejadian kebakaran di kota tersebut. Sedangkan sang istri bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta. Ia bekerja dengan shift atau bergiliran. Kadang ia masuk pagi pulang sore, atau masuk sore pulang malam, dan atau masuk malam pulang pagi. Aku mengenal Bang Amir karena kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumahku. Awalnya kami hanya saling senyum saat kebetulan kami bertemu di depan rumah. Namun sudah beberapa hari ini, aku dan Bang Amir sudah berani saling sapa, dan bahkan kami juga sempat ngobrol beberapa kali. Saat istrinya dapat shift malam, biasanya Bang Amir akan duduk sendirian di teras depan rumahnya. Karena itu, aku jadi sering memperhatikannya. Lalu kemudian aku pun memberanikan diri untuk sekedar menyapanya. Dari sekedar menyapa, lalu kemudian kami pun mulai saling tanya jawab dan mulai mengobrol berdua.
Dari obrolan kami tersebutlah, aku jadi tahu sedikit tentang kehidupan Bang Amir. Dia dan istrinya baru menikah sekitar 8 bulan yang lalu. Dan karena sudah sama-sama bekerja, mereka pun memutuskan untuk membeli rumah secara kredit di perumahan tersebut. Bang Amir dan istri sebenarnya sama-sama berasal dari kota ini. Namun karena sudah menikah, mereka memutuskan untuk pisah rumah dari orang tua mereka masing-masing. Bang Amir merupakan anak sulung dari 4 bersaudara, sedangkan sang istri merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Setidaknya begitulah sedikit hal yang aku ketahui tentang kehidupan Bang Amir dan istri dari hasil beberapa kali kami sempat mengobrol. Jadi Bang Amir lebih suka di atas? Tanyaku pada suatu malam. Kami mengobrol lagi di teras rumahnya. Kebetulan malam itu istrinya mendapat shift malam. Saat itu Bang Amir sedang bercerita tentang pekerjaannya sebagai pemadam kebakaran. Mereka sudah punya bagian-bagian tersendiri dalam setiap kali melaksanakan tugas mereka sebagai pemadam kebakaran. Ada yang mendapatkan bagian bawah, yang bertugas terjun langsung menuju titik api dengan segala peralatan mereka. Dan ada juga yang mendapatkan tugas bagian atas mobil, yang mengendalikan peralatan pemadam kebakaran. Meskipun aku tidak begitu paham bagaimana proses dan sistem kerja mereka, namun aku berusaha untuk memahami setiap cerita Bang Amir tentang tugasnya tersebut. Sebenarnya mau di atas atau di bawah, resikonya sama saja. Yang paling penting itu adalah kekompakan kami dalam menyelesaikan tugas kami. Begitu balas Bang Amir dengan sedikit menjelaskan. Bercerita bersama Bang Amir memang membuat aku merasa betah. Selain karena Bang Amir adalah sosok yang ramah, baik dan sedikit humoris, ia juga memiliki wajah yang lumayan tampan dengan postur tubuh yang cukup atletis dan terlihat kekar. Diam-diam, aku pun mulai mengagumi sosok Bang Amir. Hatiku yang sudah cukup lama kosong, tiba-tiba mulai merasakan ketertarikan lagi pada seorang laki-laki. Dan laki-laki itu adalah Bang Amir, si pemadam kebakaran yang merupakan suami tetanggaku. Aku jadi mulai sering menghayalkan Bang Amir di setiap malamku. Wajahnya yang tampan dan tubuhnya yang gagah benar-benar membuat aku merasa tertarik padanya. Aku bahkan mungkin telah jatuh cinta padanya. Namun untuk kesekian kalinya, aku sadar kalau Bang Amir jelas tidak akan bisa aku miliki. Bukan saja karena ia sudah menikah, tapi juga karena aku yakin Bang Amir adalah laki-laki normal. Ia tidak mungkin akan punya perasaan yang sama denganku. Tapi mencintai sosok laki-laki secara diam-diam adalah hobiku sejak lama. Aku sudah terbiasa dengan hal tersebut. Aku sudah terlalu sering mengalaminya. Dan aku sangat menikmati hal tersebut. Aku merasa bahagia bisa mencintai seseorang dalam diam, mengaguminya dari kejauhan tanpa berharap bisa memilikinya. Kamu sendiri gimana? Tiba-tiba Bang Amir bertanya yang membuatku sedikit kaget. Lamunanku buyar seketika. Aku? Tanyaku balik dengan kening berkerut. Iya, kamu sendiri sudah punya pacar? Bang Amir memperjelas pertanyaannya. Oh, aku sedikit membulatkan bibir. Lalu kemudian aku menggelengkan kepala dengan lemah. Kenapa belum? Padahal kamu cukup tampan loh, ucap Bang Amir dengan sedikit memuji.
yang membuat aku jadi merasa tersipu. Belum pernah sebelumnya aku dipuji seperti itu oleh seorang laki-laki, apalagi oleh laki-laki yang aku sukai. Aku merasa sedikit tersanjung, meski aku tidak tahu apa maksud dari pujian tersebut. Ah, Bang Amir bisa aja. Tampan aja nggak cukup loh bang. Balasku sekenanya. Iya sih, tapi setidaknya kamu kan sudah punya modal awal untuk mendekati seorang cewek. Ucap Bang Amir lagi. Masalahnya aku nggak suka cewek bang. Aku sukanya sama abang. Ucapku dalam hati. Atau jangan-jangan kamu nggak suka cewek lagi? Bang Amir berucap kembali, seperti bisa membaca apa yang sedang aku pikirkan. Ah, enggak lah bang, balasku berusaha terlihat biasa saja. Tapi nggak apa-apa loh kalau kamu nggak suka cewek. Itu artinya saya jadi punya sedikit peluang. Bang Amir terus berucap lagi. Kali ini aku mengerutkan kening lagi. Maksudnya bang? Tanyaku dengan nada heran. Bukan apa-apa, saya hanya bercanda, lupakan saja. Balas Bang Amir dengan sedikit memalingkan wajah ketika mata kami untuk beberapa saat saling bersirobok pandang. Akhirnya aku hanya terdiam, tak berani berpikir lebih jauh lagi tentang maksud dari ucapan Bang Amir barusan. Setengah hatiku percaya kalau Bang Amir hanya bercanda. Namun, setengah hatiku yang lain merasa ragu. Ya udah, sudah malam. Saya mau tidur dulu. Besok mau kerja lagi. Akhirnya, Bang Amir berucap lagi. Ia juga mulai berdiri dan terlihat berpura-pura menguap beberapa kali. Iya bang, kalau begitu saya pamit ya. Balasku kemudian sambil ikut berdiri dan mulai melangkah menuju rumahku. Aku dan Bang Amir pun semakin sering mengobrol. Kami juga sudah semakin dekat. Dan aku juga semakin mengaguminya. Hayalan tentang dirinya terus menghiasi fantasiku. Namun entah mengapa, sejak ucapan Bang Amir beberapa malam yang lalu tentang ia yang punya sedikit peluang tersebut, aku jadi merasa curiga. Jangan-jangan Bang Amir juga punya perasaan yang sama denganku. Jangan-jangan dia juga menyukaiku. Tapi bukankah Bang Amir sudah punya istri? Gak mungkin kan dia menikah kalau dia penyuka sesama jenis. Ah, sudahlah. Terlepas Bang Amir juga menyukaiku atau tidak, aku memang tidak ingin berharap lebih padanya. Aku takut harapanku hanya akan membuat aku kecewa dan terluka. Mungkin cukup bagiku tetap mencintainya diam-diam, tanpa ia harus tahu semuanya. Selama Bang Amir masih mau berteman dan ngobrol denganku, aku sudah merasa bahagia. Aku bisa melihat wajah tampannya setiap hari, mendengar suaranya yang merdu, atau tawanya yang begitu renyah masuk ke kupingku. Aku merasakan keindahan sebuah cinta hadir di hatiku untuk Bang Amir. Sebuah rasa yang sudah lama tidak aku rasakan. Dan aku ingin menikmati keindahan itu selamanya. Mungkin pada saatnya nanti, aku akan mengungkapkan perasaanku pada Bang Amir. Aku akan jujur padanya, meskipun resikonya ia akan membenci diriku. Namun saat ini yang pasti, aku akan membuat Bang Amir merasa terkesan denganku. Aku akan memberikan perhatian lebih padanya. Aku akan membuat ia juga jatuh hati padaku. Meski saat ini, aku tidak tahu harus memulainya dari mana.
Kita jalan yuk bang, ajakku pada Bang Amir pada satu sore. Jalan kemana? Bang Amir balas bertanya. Kemana aja bang? Keliling-keliling kota, sambil nanti kita cari tempat makan bakso yang enak. Ucapku lagi. Kamu mau traktir saya? Kamu habis gajian ya? Bang Amir kembali bertanya. Iya bang. Abang mau kan? Mumpung istri abang juga lagi kerja. Ucapku kemudian. Ya udah, terserah kamu. Saya ngikut. Saya juga lagi suntuk di rumah. Balas Bang Amir akhirnya. Oke bang, saya ambil motor dulu ya. Abang tunggu sini. Ucapku dengan nada riang. Aku tidak dapat menyembunyikan perasaan bahagiaku saat itu. Membayangkan aku berkeliling kota berdua bersama Bang Amir naik motor adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagiku. Jadilah sore itu, aku dan Bang Amir berjalan-jalan keliling kota naik motor bututku. Kami sempat singgah di beberapa tempat. Kami juga sempat makan bakso di sebuah warung bakso pinggir jalan. Kami juga bercerita banyak hal sepanjang perjalanan tersebut. Aku sungguh merasa sangat bahagia sore itu. Menghabiskan waktu berdua bersama Bang Amir adalah sebuah keindahan yang tiada taranya. Melewati hari bersamanya tidak pernah membosankan. Semuanya terasa indah. Makasih ya Zul, kamu udah bawa saya keliling kota dan juga makan enak sore ini. Ucap Bang Amir saat kami sudah kembali ke rumah lagi. Makasih juga bang untuk sore yang indah ini. Balasku tanpa sadar. Untuk sesaat Bang Amir hanya menatapku cukup lama. Entah ia berusaha memahami ucapanku barusan, atau entah ia tidak tahu lagi harus berkata apa. Namun aku segera pamit padanya. Lalu dengan sedikit terburu, aku pun langsung masuk ke rumahku. Entah mengapa, tiba-tiba aku merasa malu. Aku takut Bang Amir jadi tahu tentang perasaanku yang sebenarnya padanya. Tapi ya sudahlah, toh pada akhirnya aku memang harus jujur padanya, apapun resikonya. Bang, saya mau ngomong sesuatu sama abang, tapi abang jangan marah ya. Ucapku di suatu malam yang lain. Kamu mau ngomong apa? Ngomong aja. Saya gak mungkin marah sama kamu. Balas Bang Amir, terdengar sedikit lembut. Sebenarnya aku tuh suka sama Bang Amir. Aku sayang sama Bang Amir. Bahkan aku mungkin telah jatuh cinta sama abang. Aku menarik napas sejenak, mencoba memperhatikan reaksi Bang Amir atas ucapanku barusan. Aku tahu ini salah, tapi aku sudah tidak bisa membendung semuanya. Setiap malam aku selalu berkhayal tentang abang. Jadi, maafkan aku jika aku terlanjur mencintai abang. Dan aku berharap abang bisa menerima cintaku. Lanjutku akhirnya, setelah kulihat Bang Amir hanya terdiam. Bang Amir masih menatapku. Tatapannya terlihat tajam. Aku merasa jengah, kemudian tertunduk. Entah apa yang aku rasakan saat ini. Malu, takut, dan sedikit lega. Akhirnya aku bisa bicara jujur sama Bang Amir. Kamu yakin Zul? Bang Amir bertanya juga akhirnya. Iya, saya yakin dengan perasaan saya bang. Balasku sambil kembali mengalihkan pandanganku kepada Bang Amir. Saya ini sudah punya istri loh. Kamu yakin mau pacaran sama orang yang sudah menikah? Di luar dugaanku, Bang Amir bertanya demikian. Saya nggak apa-apa jadi yang kedua bang. Bahkan jadi yang ke-10 pun nggak apa-apa bagi saya. Asalkan abang mau menerima cinta saya.
Asalkan abang mau meluangkan waktu untuk saya. Balasku ringan. Maaf ya Zul, saya butuh waktu untuk memikirkan hal ini. Bukan karena saya tidak suka sama kamu. Dari awal juga saya sebenarnya sudah tertarik sama kamu. Tapi masalahnya, kita bertemu di saat yang salah. Saat ini aku sudah punya istri Zul. Jadi gak mudah bagi saya untuk menerima kehadiran orang lain dalam hidup saya. Jelas Bang Amir panjang lebar. Iya bang, gak apa-apa. Tapi saya harap abang masih mau ngobrol sama saya seperti sekarang ini. Ucapku dengan nada lemah. Meskipun Bang Amir mengaku kalau ia juga menyukaiku, tapi sudah jelas dia belum siap menerima kehadiranku dalam hidupnya sebagai seorang kekasih. Kita akan tetap bersama Zul, sampai pada akhirnya aku bisa mengambil keputusan yang tepat untuk hubungan kita selanjutnya. Balas Bang Amir pelan. Aku menikah dengan istriku bukan karena kami saling cinta. Kami terpaksa menuruti permintaan kedua orang tua kami. Kami dijodohkan. Cerita Bang Amir, suatu malam. Kali ini kami ngobrol di dalam rumahku. Bang Amir yang tiba-tiba datang ke rumahku malam itu. Aku gak bisa menolak perjodohan tersebut, karena aku tidak punya pilihan untuk menolak. Selain karena itu adalah permintaan dari orang tuaku. Aku juga merasa hidupku secara ekonomi juga sudah cukup mapan. Aku merasa mungkin sudah saatnya aku menikah dengan seorang perempuan. Aku sudah berencana untuk berubah. Aku tidak ingin lagi terjerumus dalam ikatan cinta sesama jenis, seperti yang aku lakukan selama ini sebelum aku menikah. Aku berusaha mengubur masa laluku. Aku ingin memulai hidup baru. Bang Amir melanjutkan ceritanya. Karena itulah aku sepakat dengan istriku untuk membeli rumah di sini. Aku ingin berubah. Aku pikir dengan punya rumah sendiri dan hidup berdua hanya dengan istriku, aku akan lebih mudah untuk bisa mencintai istriku. Bang Amir bercerita lagi. Namun setelah sekian bulan berlalu, perasaanku pada istriku masih saja sama. Aku tak kunjung jatuh cinta padanya. Meskipun aku selalu berusaha untuk menjalankan kewajibanku sebagai seorang suami, tapi tetap saja aku gak bisa. Dan setelah bertemu kamu, aku jadi semakin sulit untuk bisa menerima kehadiran istriku dalam hidupku. Aku justru jadi sering memikirkan kamu. Duniaku yang perlahan mulai aku lupakan itu kini terbuka kembali, terutama sejak aku mengenal kamu. Cerita Bang Amir lagi. Aku tidak hendak menyalahkan kamu dalam hal ini. Bukan salah kamu juga kalau kita akhirnya bertemu. Tapi justru aku merasa lemah. Ternyata aku gak sekuat itu untuk menahan godaan dari seorang cowok sekeren kamu. Meski awalnya aku berusaha menolak hadirnya rasa itu, namun semakin hari perasaan itu semakin berkembang. Aku semakin tidak bisa jauh dari kamu. Aku gak bisa menolak pesona kamu, Zul. Kamu terlalu indah untuk tidak dimiliki. Lanjut Bang Amir lagi. Aku mau pacaran sama kamu, Zul. Tapi aku juga tidak mungkin menceraikan istriku tanpa alasan yang jelas. Jadi jika kamu memang juga mencintaiku, aku harap kamu bisa menerima diriku apa adanya. Bang Amir berucap lagi. Aku masih terdiam, tidak tahu harus berkata apa sejak tadi. Pengakuan Bang Amir yang cukup belak-belakan tersebut sungguh di luar dugaanku.
Aku memang berharap dan sempat percaya kalau Bang Amir juga menyukaiku. Tapi aku hanya tidak menyangka kalau Bang Amir punya masa lalu seperti itu. Aku juga tidak menyangka kalau pernikahan Bang Amir hanyalah kedok untuk menutupi siapa dirinya sebenarnya. Sudah aku katakan dari awal, Bang, kalau aku tidak pernah mempermasalahkan tentang status abang yang sudah menikah. Aku rela jadi yang kedua, asalkan aku selalu nomor satu di hati abang. Ucapku akhirnya. Kamu akan selalu jadi nomor satu di hatiku, Zul, dan kita akan melewati hari-hari indah ini bersama-sama. Kita punya banyak waktu untuk kita habiskan berdua. Balas Bang Amir terdengar yakin. Jadi mulai malam ini kita pacaran? Tanyaku sekedar meyakinkan diriku sendiri. Iya, mulai malam ini aku adalah milik kamu seutuhnya, Zul. Balas Bang Amir mantap. Dan aku akan memberikan keindahan yang luar biasa untuk abang. Keindahan yang mungkin belum pernah abang rasakan sebelumnya. Ucapku sambil mulai mendekat. Perlahan kedua tanganku mulai menyentuh kedua pipi Bang Amir. Wajah tampan itu begitu dekat. Aroma napasnya begitu semerbak tercium di hidungku. Wajah itu begitu indah, sangat indah. Lalu dengan pelan, kulabuhkan bibirku pada pipi tersebut. Malam itu, aku wujudkan semua khayalanku tentang Bang Amir selama ini. Kulakukan yang terbaik untuknya. Kuberikan segalanya padanya. Kutuntun ia menuju puncak keindahan sebuah cinta. Aku bak musafir yang kehausan, dan aku ingin melepaskan dahagaku yang telah lama terpendam. Bersama Bang Amir, lelaki pujaan hatiku. Tak terasa sudah hampir 5 bulan berlalu sejak kejadian malam itu. Hubunganku dengan Bang Amir kian erat dan kuat. Kami hampir tak bisa terpisahkan lagi. Begitu banyak waktu yang kami habiskan bersama, dan semuanya terasa indah, terutama bagiku. Namun setelah hampir 5 bulan kami pacaran, tiba-tiba aku mendengar sebuah kabar yang cukup menyakitkan dari Bang Amir. Saya ingin kita putus, Zul. Ucap Bang Amir nyaris tak terdengar. Putus? Kenapa abang tiba-tiba ingin kita putus? Apa aku berbuat salah? Balasku penuh tanya. Enggak, Zul. Kamu gak salah apa-apa. Aku yang salah. Suara Bang Amir sedikit terbata. Apa masalahnya, Bang? Ngomong. Balasku sedikit memaksa. Istriku hamil, Zul. Ucap Bang Amir akhirnya. Setelah untuk sejenak ia menarik napas beberapa kali. Untuk sesaat aku terdiam. Meski gak ada yang salah dengan hal tersebut. Meski sangat wajar kalau istri Bang Amir hamil. Tapi entah mengapa, mendengar hal tersebut, hatiku terasa hancur. Istri Bang Amir hamil? Tanyaku menguatkan diri. Bang Amir hanya mengangguk lesu. Lalu masalahnya apa? Tanyaku melanjutkan. Kamu gak marah? Bang Amir mengerutkan kening. Kenapa aku harus marah? Bukankah kita sudah sepakat akan hal ini sejak awal? Jadi, untuk apa aku marah? Balasku, masih berusaha setenang mungkin, meski hatiku kian terasa sakit. Iya, Zul, tapi masalahnya, karena istriku hamil, jadi mulai bulan depan ia akan berhenti kerja. Ucap Bang Amir lagi. Lalu, tanyaku sedikit ketus. Aku mulai mengerti kemana arah pembicaraan Bang Amir selanjutnya.
Kalau istriku berhenti kerja, ia akan selalu berada di rumah sepanjang hari, sepanjang malam, dan kita tidak akan punya waktu lagi untuk berdua. Jelas Bang Amir mulai tegang. Lalu apa hubungannya dengan abang minta kita putus? Tanya aku tak sabar. Aku hanya tidak ingin menyakiti kamu, Zul. Jika istriku selalu di rumah, apalagi ia sedang hamil, aku pasti akan selalu berada di sisinya. Dan aku yakin kamu pasti akan sakit hati melihat hal itu. Jadi sebelum semua itu terjadi, lebih baik kita akhiri saja semuanya. Balas Bang Amir menjelaskan. Lalu apa abang pikir dengan mengakhiri ini sekarang tidak membuat aku sakit hati? Suaraku mulai serak, hatiku semakin pilu. Sakit sekali rasanya. Tapi itu jauh lebih baik, Zul, daripada kamu semakin terluka karenanya. Balas Bang Amir, suaranya sedikit lemah. Ya udah, terserah Bang Amir aja. Jika memang dengan memutuskan hubungan kita adalah jalan terbaik bagi abang, aku akan menerimanya. Meski itu semua akan terasa sangat sakit bagiku. Ucapku dengan suara tertahan. Maafkan aku, Zul. Dan setelah berkata demikian, Bang Amir pun segera keluar dari kamarku. Sementara aku sekuat mungkin menahan air mataku agar tidak tumpah. Aku berusaha sekali lagi menguatkan diriku. Aku tidak boleh lemah karena cinta. Aku harus tetap kuat. Mencintai Bang Amir adalah hal terindah dalam hidupku. Dan bisa memiliki cintanya adalah sebuah kesempurnaan. Namun melepaskannya merupakan tingkat tertinggi dari arti sebuah ketulusan. Semoga saja aku mampu melupakannya. Semoga saja aku bisa melewati hari-hariku meski tanpa dirinya lagi. Ya, semoga saja.